mukjizat ilmiah pada poin pertama malam hari ini adalah anjuran Islam untuk berpikir. Nah, ini menarik nih. Ustaz Deden, coba kita bicara tentang ayat-ayat yang menganjurkan berpikir di dalam Al-Quran. Mau ayat Az-Zariyat 20:21, misalnya wa fil ardi ayatun lil muqtidin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini pun 2 ayat kalau mau dibedah bisa 1 malam nggak selesai ini. Atau mau ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Fusilat 53. Kira-kira Ustaz Deden pilih yang mana? Atau mau ada ayat sendiri? Ayat itu yakni Az-Zariyat 21-22, kemudian surah Fusilat tadi mungkin menjadi 2 ayat inti. Kemudian ayat-ayat yang senada tentang itu menjadi ayat cabang. Agar memudahkan untuk menyelami makna-maknanya. Silakan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di dalam bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kamu sendiri. Afala tubsirun. Lalu apakah kamu tidak melihat? Surah Az-Zariyat ayat 21-22 ini menetapkan, khususnya pada penutup ayat yang ke-22, afala tubsirun, agar orang atau manusia yang berkitabkan Al-Quran harus banyak berpikir tentang bumi, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, dan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya sendiri, pada tubuhnya. Nah, tanda kekuasaan Allah itu disebut ayat. Ayat-ayat bumi. Ayat-ayat tubuh manusia. Afala tubsirun, disinilah penekanannya manusia didorong oleh ayat ini, afala tubsirun, untuk berpikir tentang bumi dan untuk berpikir tentang dirinya sendiri, tentang manusia. Nah, karena dengan berpikir tentang bumi, kemudian berpikir tentang dirinya sendiri, akan melahirkan ilmu. Dan ilmu itulah yang kemudian lebih menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan menjadi alasan yang kuat untuk mempertahankan keimanannya. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-21 disebut lil muqinin, orang-orang yang yakin. Berarti orang-orang yang yakin ini, dia sudah membuktikan sendiri adanya ayat di bumi. Kesesuaian antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang mengandung tanda-tanda kekuasaannya itu dengan ilmu hasil dia berpikir itu. Afala tubsirun. Dan dari berpikir tentang bumi inilah kemudian diantaranya muncul teori bumi itu pusat tata surya atau bukan pusat tata surya. Tetapi memang dalam sejarahnya peradaban Islam inilah
yang memperkenalkan teori bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, tetapi matahari, dan bumi itu sebenarnya tidaklah datar. Itu pertama kali terjadi dalam peradaban Islam, pemikiran atau teori itu. Setelah berabad-abad sebelumnya, maka kemudian ketika pada masa lalu bumi itu disimbolkan sebagai pusat tata surya dan juga disebut datar sebelum muncul lompatan peradaban dan keilmuan dalam Islam. Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari berpikir menjalankan perintah Allah di surah Az-Zariyat ayat yang ke-22 tadi, afala tubsirun. Ya, maka lahirlah teori-teori ilmiah dari Al-Quran. Mungkin cara riset pada masa lalu itu berbeda dengan cara riset sekarang. Kalau dahulu, karena para ilmuwan, ahli alam, ahli matematika, dan lain-lain, itu bermula dari menghafal Quran, setelah menghafal Quran baru menyelami ilmu-ilmu itu. Maka, sebuah penelitian selalu dimulai dari ayat Al-Quran, kemudian muncul teori-teori yang memecahkan persoalan-persoalan keilmuan. Itu dari ayat dulu. Kalau mungkin sekarang, tidaklah demikian. Sekarang itu penelitiannya disandarkan kepada penelitian yang sebelumnya. Adapun kemudian setelah hasil penelitian itu terjadi dan disimpulkan, kemudian ada ayat. Jadi ayatnya itu datang belakangan. Ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan ayat ini. Kalau sekarang begitu lebih. Kalau dulu dari ayat dulu, kemudian melahirkan teori-teori yang sangat luar biasa itu. Dan karena sifatnya hasil ijtihad manusia, maka teori bumi bulat dan tata surya pun juga masih bisa dibantah lagi. Sehingga tidaklah kemudian Al-Quran ditafsirkan hanya dengan teori itu saja. Al-Quran kebenarannya mutlak, dan setiap teori yang kemudian dibangun, dihasilkan, ditemukan oleh manusia hasil dari pikirannya, dan pikirannya itu dia gunakan karena semata-mata menjalankan anjuran Al-Quran, afala tubsirun, itu kesimpulan-kesimpulan itu selamanya akan ditampung oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi sampai kapanpun Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Andai pun kemudian ternyata ada hasil penelitian tidak sesuai dengan ayat, maka berarti hasil penelitian itulah yang secuil, yang belum sampai kebenarannya kepada ayat Al-Quran. Itu Ustaz. Jadi dari surah Az-Zariyat ini memang tegas sekali. Afala tubsirun itu kayak begini, Ustaz. Nah, kalau orang Sunda itu mana itu mikir gitunya. Kalau orang Sunda bilang jadi harus mikir tentang bumi. Tetapi harus sampai ke yakin gitu di situ. Allah yakin artinya terhubunglah ilmu itu dengan Allah. Jangan sampai kemudian kesimpulan riset itu malah menjauhkan dia dari Allah, bukan. Tetapi makin yakin kepada Allah hasil risetnya itu. Baik. Kemudian surah Fussilat ayat 53 itu. Lanjut. Silakan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Menarik di sini, sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di penjuru bumi, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai jelas dan nyata bagi mereka bahwa annahul haqq, maka bahwa semua itu adalah kebenaran. Allah itu benar dan Al-Quran itu benar. Yang menarik adalah sanurihim ayatina. Dalam penelitian itu ternyata kalau dilihat ayat ini mungkin
peran Allah lebih dominan daripada peran peneliti. Jadi suatu kesimpulan tentang satu teori atau kebenaran ilmiah tentang sesuatu diteliti oleh seseorang, ternyata hasil yang luar biasa dari penelitian itu, dari hasil ikhtiarnya, ternyata lebih di situ karena Allah hendak memperlihatkan kepada mereka. Katanya saya pernah dengar ketika para peneliti dahulu yang di barat itu, diantaranya Thomas Alva Edison, katanya dia justru awal mula menemukan sinar fajar itu ketika masuk ke sebuah kebun, kemudian di situ ada besi disambar petir gitu. Nah, artinya ada peran di luar diri peneliti tersebut yang mendorong peneliti tersebut menemukan kebenaran-kebenaran ilmiah pada di bumi atau di semesta, juga pada diri mereka. Kalau yang diteliti ini adalah tentang diri mereka, sampai nyata kepada mereka dan tidak ragu lagi bahwa Al-Quran itu adalah benar. Itu yang menarik, kelihatan sanurihim itu, fa'ilnya itu Allah gitu, subjeknya Allah.